alur cerita di sana dapat dipilih yang isinya menuangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Misal, Ibu pernah membaca novel yang ada kaitannya dengan ilmu hukum. Nah, siapa tahu di antara kalian nanti ada yang ingin jadi ahli hukum, mau menjadi pengacara atau jaksa dan lain sebagainya. Itu di sana ada buku bacaan yang di dalamnya berisi tentang suatu cerita kasus, suatu permasalahan yang ditangani dengan segala macam trik, kemudian bagaimana dia menuangkan ide-ide untuk memecahkan suatu masalah, untuk membuktikan suatu permasalahan itu yang dituduhkan benar atau tidak. Nah, sehingga bacaan yang kita baca itu serasa tidak berat, namun berbobot. Karena di dalamnya mengandung suatu ilmu pengetahuan, meskipun dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi ilmu pengetahuannya tersirat di sana. Nah, untuk itu silahkan kembangkan hasil bacaan kalian tidak hanya berupa dongeng dan berupa roman-roman picisan, agar hasil bacaan kalian lebih berbobot. Kemudian setelah hasil bacaan kalian itu kalian serap dengan baik, tahap berikutnya adalah bagaimana kalian dapat menginspirasi orang lain dari hasil bacaan kalian, sehingga bisa mengajak orang lain agar bisa sama terinspirasi seperti kamu saat membaca buku bacaan dengan memaparkan hasil bacaan. Nah, di sini kalian ditantang untuk dapat menyampaikan hasil bacaan kamu dan dapat menarik orang lain sama tertariknya dengan kamu membaca apa yang kamu baca. Nah, ada tingkatan berikutnya yang diprogramkan di SMP Negeri 231 Jakarta, itu adalah membuat hasil karya cipta. Hasil karya cipta yang dikembangkan yang kemarin bisa berupa puisi atau berupa cerpen dan lain sebagainya, silahkan bisa dikembangkan berupa informasi-informasi pengetahuan atau hasil kalian menguji coba sesuatu dituliskan dalam bentuk hasil karya tulis. Jadi hasil karya itu nanti kalau misalnya berfungsi bisa dipatenkan tuh. Ya. Jadi ini calon-calon ilmuwan dari SMP Negeri 231 Jakarta itu ada gitu. Silahkan mulai berkarya gitu dari hasil percobaan-percobaan, kemudian hasil percobaan yang kamu buat itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau Ibu tadinya ingin membaca puisi, kenapa ya jadinya suka membaca puisi? Ibu pertama suka menulis puisi sebenarnya dari SMP. SD masih belum, tapi kalau SD itu dulu dikembangkannya oleh Bapak Ibu guru itu adalah menulis cerpen gitu. Datangnya dari mengarang. Kemudian dari sana di SMP suka menulis puisi karena kayaknya banyak yang perasaan-perasaan hati yang ingin dituangkan dalam bentuk tulisan